bercerita tentang seorang yang pernah dibully pada waktu SMP sampai SMA dan berakibat membuat dia takut untuk bersosialisasi. Dia merasa takut dan tidak nyaman saat bersosialisasi dengan orang lain, apalagi orang yang baru dia kenal. Sewaktu dia sekolah, dia selalu mengalami bullying dari teman-temannya sejak dia masih duduk di bangku SMP dan sampai berlanjut pada sekolah SMA. Berbagai macam bullying yang dia alami, mulai dari ejekan, dikucilkan, dijadikan pesuruh, bahkan dia pernah dikunci di gudang. Sehingga sampai sekarang dia takut untuk percaya dengan orang lain. Dia tidak memiliki kuasa untuk melawan mereka. Dia hanyalah anak seorang petani biasa, sedangkan mereka anak-anak orang yang berada. Dia hanya diam jika mereka melakukannya. Dia tidak pernah mengadu, dan jika di hadapan guru-guru, teman-temannya selalu bersikap baik, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mencoba untuk berbaik sangka terhadap orang-orang yang dia temui. Namun, bayangan buruk tentang bullying tersebut datang kapan saja dan akhirnya membuat dia merasa takut kembali. Inilah kisah Elsa, seorang anak yang malang. Bullying berakibat malapetaka. Dengan Mbak Elsa. Mau kemana Mbak? Selesai aplikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Ada apa ya? Saya Elsa, mau cari Bu Sinta. Bu Sintanya ada? Oh, dengan saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau cerita masalah yang sedang. Oh, silahkan masuk dulu, Mbak. Masuk ya. Iya, masuk. Mbak, masuk silahkan masuk. Silahkan duduk dulu, Mbak. Dengan Mbak Elsa ya tadi. Kalau boleh saya tahu, Mbak Elsa tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Kaliwaran, Mbak. Oh, kesini tadi dengan siapa, Mbak? Naik ojol aja deh, Pak. Oh, begitu. Wah, saya sangat senang sekali bertemu dengan Mbak Elsa. Mbak Elsa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Tapi saya merasa cemas. Kalau saya boleh tahu bagaimana perasaan Mbak Elsa saat ini? Pertama, Mbak, saya merasa sangat takut dan cemas. Kira-kira hal apa yang membuat Mbak Elsa itu ketakutan? Bisa diceritakan? Saya merasa takut dan tidak nyaman saat bersosialisasi dengan orang lain, apalagi dengan orang yang baru saya kenal.
Saya memahami apa yang kamu rasakan, namun apakah perasaan takut dan tidak nyaman saat bersosialisasi yang mengganggu perasaan Mbak itu bisa kita bicarakan bersama hari ini? Iya Mbak, saya pikir juga begitu. Jadi bisakah Mbak Elsa menceritakan masalahnya? Bisa Mbak, dengan senang hati saya ceritakan. Tapi mohon dirahasiakan dari siapapun karena ini masalah pribadi saya Mbak. Baiklah, saya akan merahasiakan masalah ini. Kalau begitu, saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan yang mengganggu Mbak Elsa itu seperti apa. Coba ceritakan perasaan takut apa yang Mbak alami? Saya merasa kurang percaya terhadap orang-orang yang di sekitar saya, apalagi orang-orang yang baru saya kenal. Saya merasa takut mereka akan menyakiti saya. Mengapa Mbak merasa seperti itu? Apakah ada pengalaman buruk yang Mbak alami? Saya bingung Mbak, mau jelasin dari mana? Bisa menceritakannya pelan-pelan kepada saya akan mendengarkannya. Sewaktu saya sekolah, saya mengalami bullying Mbak. Saya tidak tahu mengapa mereka selalu menyakiti saya. Padahal saya sudah berusaha selalu bersikap baik terhadap mereka. Tapi semua kebaikan yang saya lakukan seperti tidak ada artinya di mata mereka. Mereka terus menyakiti saya, Mbak. Mereka terus membuli saya. Sejak kapan kejadian ini terjadi? Sejak saya duduk di bangku SMP, Mbak, dan berlanjut saat saya duduk di bangku SMA. Kira-kira bullying seperti apa yang Mbak alami? Berbagai macam, Mbak. Dimulai dari diejek, dikucilkan, dijadikan seperti pembantu, dipukul, bahkan saya pernah disekap di gudang sewaktu sekolah dulu. Jadi saya merasa takut ketika berada di sekitar orang-orang, apalagi dengan orang yang baru saya kenal. Saya takut kejadian itu akan kembali menimpa saya. Saya merasa itu sangat menyakitkan, Mbak. Saya turut merasakan apa yang Mbak alami. Tapi apakah Mbak tidak pernah melawan mereka untuk membela diri atau melaporkan mereka? Gitu, Mbak? Saya tidak berani, Mbak, karena saya hanya anak seorang petani. Saya hanya orang biasa, sedangkan mereka yang melakukan itu kepada saya, mereka orang-orang yang kaya. Saya takut kalau saya melaporkannya kepada pihak sekolah tidak mempercayai saya karena mereka terlihat seperti anak-anak yang baik. Mengapa Mbak tidak percaya diri untuk melawannya? Padahal semua manusia itu kan sama di mata Tuhan. Selain saya takut karena mereka orang-orang kaya, saya juga tidak ingin menambah beban terhadap orang tua saya. Jika mereka mengetahui hal ini terjadi kepada saya, mungkin mereka akan sedih melihat anaknya diperlakukan seperti boneka. Padahal mereka sudah berusaha sangat baik untuk mendidik dan membiayai saya untuk bisa sampai bersekolah. Saya hanya tidak ingin mereka jadi terbawa dalam masalah yang saya alami. Sudah cukup banyak beban yang mereka tanggung untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi saya tidak berani melaporkannya. Saya berpikir mungkin ini
Ini sudah jalan yang harus saya alami. Tapi sampai saat ini saya tidak merasa percaya terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya, kecuali keluarga saya. Apakah guru di sekolah Mbak tidak ada yang mengetahui masalah ini? Tidak pernah. Jika saya mengadu pun, guru tidak akan mempercayai omongan saya, dan jika di hadapan guru, teman-teman saya akan bersikap seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Apakah saat ini Anda masih mengalami ini? Alhamdulillah, sekarang tidak lagi. Tapi jika mengingat keadaan yang terlalu, saya menjadi takut, cemas, tidak percaya diri. Dan sulit percaya kepada orang-orang di sekitar saya. Karena itulah saya takut jika kejadian begitu terjadi lagi. Ya, saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Mbak sangat kuat dalam menghadapi permasalahan ini. Kalau boleh tahu, usaha apa saja yang sudah dilakukan untuk mengurangi perasaan tersebut? Saya mencoba untuk berbaik sangka kepada orang-orang yang saya temui. Namun saya takut saat bayangan buruk tentang kejadian saat saya dibully terulang kembali. Akhirnya itu selalu membuat saya takut saat berada di dekat orang-orang banyak. Langkah yang Mbak lakukan sudah baik untuk permulaan agar bisa nyaman saat bersosialisasi. Namun Mbak hanya perlu meyakinkan diri agar dapat percaya terhadap orang lain. Iya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah menceritakan ini semua? Sudah merasa lega atau ada yang ingin disampaikan lagi? Alhamdulillah, saya sudah merasa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Berkat bercerita kepada Mbak, saya mulai merasa lega dan beban saya terasa mulai berkurang. Alhamdulillah, jika Mbak sudah merasa lega, lalu apa langkah selanjutnya yang akan Mbak lakukan untuk mengatasi rasa kecemasan Mbak? Saya merasa bingung Mbak, langkah apa yang ingin saya lakukan selanjutnya? Apa Mbak punya saran buat saya? Menurut saya, Mbak bisa mulai dengan membangun kepercayaan terhadap orang lain. Bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil, misalnya dengan berpikir positif terhadap orang lain,
eh, bahwa tidak semua orang itu memiliki perilaku yang jahat. Mbak bisa melakukannya dengan pelan-pelan atau mungkin senyaman Mbak saja supaya Mbak melakukannya tidak merasa tertekan. Terima kasih saran Mbak. Mungkin kedepannya saya bisa lebih terbuka terhadap orang lain dan mulai bersosialisasi dengan orang lain untuk mengurangi kecemasan saya. Oke, baik, itu menurut saya sangat baik untuk melakukan apa yang ingin Mbak lakukan. Apakah ada lagi yang ingin Mbak ceritakan atau ada lagi yang ingin Mbak tanyakan kepada saya? Mungkin tidak ada Mbak. Baiklah, kalau seperti itu kita akhiri konseling kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada Mbak untuk mencoba bergaul kepada lingkungan sekitar Mbak selama 1 minggu. Nah, jadi di pertemuan kita yang selanjutnya saya akan menanyakan atau saya akan menanyakan lagi kepada Mbak bagaimana perasaan Mbak dalam melakukan hal tersebut. Terima kasih kepada Mbak Sinta yang sudah mau mendengarkan cerita saya, mau mendengarkan masalah saya, dan juga memberikan solusi serta saran untuk mengurangi rasa kecemasan saya. Ya, sama-sama, syukurlah. Semoga untuk kedepannya Mbak merasa lebih tenang pembawaannya, sudah mulai berkurang rasa cemasnya, dan juga Mbak tidak perlu merasa takut untuk menghadapi semua ini, karena tidak semua orang berperilaku seperti orang yang pernah membuat Mbak seperti ini. Karena masih banyak orang-orang yang menyayangi Mbak, mengasihi Mbak. Tidak semua orang tidak semua orang punya perilaku jahat seperti orang yang membuat Mbak seperti ini. Dan saya harap semoga Mbak lebih bersemangat lagi untuk mengurangi rasa kecemasan Mbak. Oleh lagi terima kasih kepada Mbak Sinta atas sarannya. Ya. Mungkin kalau begitu saya pamit pulang dulu. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sinta. Ya, sama-sama ya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbak. Mari Mbak, saya antar ke depan. Iya Mbak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Mbak. Iya. Thank you.